Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pondok Kesah Ayumi. Sekarang Pondok Kesah Ayumi ini kan Yumi, arsip yang unik menyampaikan informasi. Sekarang dia akan berubah Bapak Ibu. Dia akan menjadi Arfus, arsip perpustakaan yang unik menyampaikan informasi. Lewat kesempatan kini kita punya konten dengan judul Citra Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Arsip. Nah, sekarang kita akan bahas ya Bapak Ibu. Di tangan saya ini ada buku Citra Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Arsip. Buku ini sudah diterima di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan itu dari Arsip Nasional Republik Indonesia pada tahun 2015. Apa yang kita bahas di dalam buku ini? Kita akan menyampaikan informasi bahwa ada 113 daftar arsip Kutai Kartanegara yang tercatat di Arsip Nasional Republik Indonesia, yang mana arsip-arsip tersebut meliputi 11 arsip ya yang memiliki nilai sejarah di Kutai Kartanegara. Mungkin kita akan coba buka dulu di buku kita ini apa saja jenis arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia, yaitu 1. Arsip geografis, politik dan pemerintahan, pertahanan dan keamanan, keagamaan, kebudayaan, pemukiman dan kependudukan, perekonomian, pertambangan, pertanian, infrastruktur dan kehutanan. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat ingin mencari informasi apa yang tertuang di dalam buku ini, mungkin silakan berkunjung ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Dan kami pun akan memfasilitasi juga dengan memperbanyak buku nawacita kami menyebutnya ya, berupa Citra Kabupaten Kutai Kartanegara dalam arsip ini lebih luas lagi, bisa memberikan apa-apa saja yang harus diketahui oleh masyarakat Kutai Kartanegara. Bahkan mungkin kita berharap ya, apa yang kita lihat gambarannya dari buku ini mungkin saja di kita di daerah yang pemilik arsip zaman dahulu, mungkin dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh keagamaan, tokoh budaya, memiliki nilai sejarah yang masih tersimpan, bisa saja memberikan atau menyerahkannya ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan akan kita olah lagi menjadi informasi publik agar masyarakat maupun generasi muda yang akan datang itu memiliki kecintaan akan Nusantara, akan memiliki rasa mempertahankan budaya keagamaan yang ada di daerahnya. Nah, jika informasi ini tidak diketahui oleh generasi muda, maka nilai untuk saling mencintai, menjaga wilayahnya mungkin tidak terlalu meresapi ya, karena tidak tahu perkembangan dahulu seperti apa. Nah, mungkin di sini bisa kita lihat ya Bapak Ibu. Saya buka coba lembaran ini, kita akan melihat catatan-catatan. Sebenarnya kalau kita baca itu lebih menarik. Biasanya kalau ada masyarakat yang coba membaca, itu rasanya tidak ingin meninggalkan satu lembar pun yang terlewatkan. Cukup menarik sekali apa yang ditulis di dalam buku ini, bagaimana sejarah Kutai Kartanegara tempo dulu. Nah, tapi menurut saya mungkin kan dari abad ke abad kita butuh pengembangan, penelusuran sejarah lebih mendalam lagi. Nah, kira-kira di dalam buku ini nanti tidak ditemukan sejarah yang Bapak Ibu cari, mungkin kita lebih giat lagi menelusuri siapa yang bisa memberikan informasi seluas-luasnya tentang Kutai tempo dulu. Dan di sini juga kita coba lihat gambar ya Bapak Ibu. Nah, ini ada gambar di sini. Mungkin di kamera tidak terlalu kelihatan. Semua mengacu di tahun 1930. Nah, ada beberapa gambar ya di dalam buku ini. Nah, kita lihat. Ya. Ini kalau saya pribadi ya, setelah membaca buku ini, betapa kita tuh mengagumi sekali daerah kita ini, yang kita sendiri waktu itu pada zamannya itu ya seusia kita sekarang banyak yang belum lahir ya. Nah, ini contoh-contoh.
Ini ada di Arsip Nasional Republik Indonesia ya Bapak Ibu. Sementara juga foto-fotonya juga sudah dikasihkan ke kita. Ada terpajang di ruang pamernya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Tapi untuk historinya sudah tercatat di dalam buku ini. Nah, ini yang yang perlu saya sampaikan, betapa kita tuh sangat ingin tahu tentang daerah kita lebih jauh lagi melalui tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin tidak pernah tahu kemana harus memberikan informasi, yang tadinya hanya berbisik ke tetangga, berbisik ke kolega, sementara informasi ini sangat berguna untuk daerah kita, untuk generasi muda. Maka melalui media ini, melalui media Pondok Kesah Hayumi, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, kami siap membantu Bapak Ibu yang mau menyampaikan informasi tentang cerita masa lalu kita, atau ada naskah-naskah asli yang masih tersimpan di lemari mungkin yang perlu dipelihara dan perlu dipublikasikan, silahkan hubungi kami di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Dan di sini juga kita lihat, kalau tidak salah di dalam daftar arsip ini ya, mungkin tadi saya coba buka di daftar arsipnya ya Bapak Ibu ya. Kalau di dalam daftar arsip ini kita menemukan 113 daftar arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, mungkin saja kita pernah mendengar di mana ya arsip kita yang asli-asli dulu ya. Ada kita yang berpikiran mungkin adanya di Leiden ya, di Belanda. Yaitu mungkin ada perlu kayak penelusuran dari pemerintah daerah untuk melakukan penelusuran ke Leiden mungkin kan. Sebenarnya itu tidak ada permasalahan karena ada sejarah yang mengatakan banyak arsip-arsip kita yang tersimpan di Belanda. Nah, yang kita tahu di Arsip Nasional kan yang tercatat yang dimasukkan di dalam buku Citra Kabupaten Kutai Kartanegara ini baru 113 dari 11 arsip. Yaitu misal begini, kayak arsip geografis ya. Arsip geografis ini kalau tidak salah hanya ada 11 arsip. Nah, kemungkinan itu bisa lebih ya Bapak Ibu ya. Nah, misal contoh sini begini, semacam, nah saya ambil di poin 7. Yang tercatat itu adalah peta Delta Mahakam 1944. Nah, mungkin ada lagi mungkin setelah 1944 itu seperti apa ya, yang belum pernah kita angkat ke publik, yang kita belum miliki informasinya. Nah, begitu. Ada lagi yang saya lihat di sini mungkin kayak arsip politik dan pemerintahan. Mungkin ini juga perlu kita ketahui. Banyak sekali mungkin yang masih belum kita gali. Nah, kira-kira jika ada yang memiliki, nanti kita bisa menghubungi nomor Pondok Kesah Hayumi kita atau di nomor layanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Bisa juga melakukan chatting atau komen di media YouTube Pondok Kesah Hayumi ini. Nah, kita sangat menginginkan sekali ya Bapak Ibu ada interaksi dari tokoh masyarakat yang mungkin nanti mau berbicara langsung tentang sejarah yang beliau atau Bapak Ibu tokoh ketahui di masing-masing daerah Bapak Ibu, mungkin kecamatan-kecamatan. Ini sangat penting sekali sebenarnya yang akan kita tuangkan di dalam buku sejarah lanjutan dari buku Citra Kabupaten Kutai Kartanegara dalam arsip ini. Ini kita tahu kan 2015, mungkin perkembangan di 5 tahun terakhir itu perlu kita tuangkan lagi ya dengan informasi-informasi yang terbaru. Misalkan di sini juga kita ada memiliki yang tersimpan yaitu arsip keagamaan. Yang kita punya di sini semua mengacu di tahun 1930 Bapak Ibu. Misalkan seperti Masjid Sultan Kutai di Tenggarong Kalimantan Timur. Beberapa pendeta santai di pinggir gereja di Laham Kutai, ya. Terus pendeta pada pemujaan di Jambu Kutai. Terus surat pendirian PCNU Tenggarong 26 Juli 1964. Ini kalau arsip dengan 4 saja ini yang tersimpan, terus di mana arsip sejarah lainnya?
yang masih belum bisa tergali. Sayang sekali ya, benar ya Bapak Ibu ya, kalau ini tidak kita tidak kita angkat ya. Makanya kita mengajak lewat media ini sekali lagi, ayo yang memiliki informasi tentang arsip-arsip keagamaan, kebudayaan, pemerintahan itu bisa berkoordinasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Nah, di sini ada foto-foto. Biasanya kalau di arsip nasional dia juga tidak hanya tekstual ya, beberapa berupa kertas, tapi juga di sini juga ada beberapa yang menampilkan itu arsip foto. Jadi Bapak Ibu jika memiliki arsip tekstual, kertas asli yang bertuliskan tanda tangan asli, mungkin juga ada ada arsip foto zaman dahulu yang menggambarkan sejarahnya, atau video ya Bapak Ibu ya, atau ada rekaman suara, itu boleh disampaikan ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Dan yakin saja bahwa dinas kami ini yang memiliki tanggung jawab memelihara. Jadi jangan sampai arsip-arsip yang bersejarah itu nanti hilang dimakan zaman dan hilang, tidak tahu arahnya dan tidak bisa dikonsumsi publik secara umum ya. Jadi kita berharap adalah penambahan dari yang sudah tersimpan di sini, yang sudah tergambarkan di sini. Dan saya melihat juga di sini hanya ada 4 arsip, yaitu di arsip pertanian ya Bapak Ibu ya. Anak-anak perempuan menumbuk padi di Long Tesak, Kutai. Tetap diambil di tahun 1930. Sebelumnya ada tahun-tahun sebelumnya. Berapa abad Kutai Kartanegara ya, dari abad ke-4 sampai abad ke-16 sampai ke sekarang. Kita miskin sekali informasi tentang budaya sejarah di tempat kita di Kutai Kartanegara. Nah, ini infrastruktur. Kita lihat perkantoran di Tenggarong, juga ada sebuah jalan raya di Kalimantan Timur yang sudah bisa digunakan. Fotonya itu di tahun 19, sumbernya itu di tahun 1947. Nah, berarti kan tahun-tahun sebelumnya seperti apa sih rupanya sebelum tahun 1947 tersebut. Nah, jika memang memiliki, berikan informasi kembali ke kita tentang kehutanannya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini penting sekali. Kenapa saya membilangkan penting kalau tidak terhitung dalam pembicaraan saya? Penting dan penting sekali. Kecintaan kita jika mengenal budaya dan daerah kita, maka kita akan menyayanginya, akan menjaganya, akan melestarikan budaya dan kekhasan daerah kita itu Kutai Kartanegara. Jika kita tidak mengenal beragam budaya di daerah kita, maka saya yakin generasi yang akan datang pun tidak menerima warisan ini dari kita. Makanya melalui media arsip, kami berharap kami bisa menghimpun lebih banyak informasi dan kan kita berikan informasinya seluas-luasnya bagi generasi yang akan datang. Itu saya mungkin apa yang akan saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bisa tergambarkan melalui media YouTube Pondok Kesah Ayumi. Mudah-mudahan jika banyak yang berminat, ini bisa lebih buku ini bisa diperbanyak, dan juga jika memiliki yang tidak termuat di dalam buku ini, silahkan memberikan informasi ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Salam Pondok Kesah Ayumi, salam literasi, salam arsip. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.